Halo, selamat datang di channel Bener Nggak Sih? Di sini kita akan membahas banyak hal umum dari berbagai sudut pandang. Tujuannya agar kita bisa melihat satu persoalan dari perspektif yang berbeda. Terlepas apakah itu benar atau salah, setuju atau tidak setuju, setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Salam kenal, namaku Sifon. Aku adalah orang yang menyukai ilmu psikologi, terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan perilaku manusia. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu ya, kalau seluruh isi konten ini murni berisi pendapat pribadiku. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau setiap orang berhak untuk berpendapat sesuai dengan versinya. Termasuk kamu. Ya, di sini kamu juga bebas berpendapat. Karena kita nggak akan pernah tahu dari apa dan bagaimana kondisi seseorang bisa berubah. Karena salah jalan bukan berarti salah tujuan. Sekarang, mari kita mulai. Halo friend, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Di episode kita kali ini aku pengen memperkenalkan seseorang. Dia bisa dibilang my partner in crime gitu ya. Langsung aja kita berkenalan dengan orangnya. Halo, selamat datang di Bener Nggak Sih? Manggilnya enaknya apa ya? Kak? Atau mbak, tante, atau apa nih anaknya? Biasanya sih dipanggil Siska. Siska, singkat amat ya jawabnya ya. Cerita dong dikit, Siska ini backgroundnya apa? Sama sih kayak Sifon. Kita kan sama-sama suka dunia psikologi ya. Cuma aku lebih realistis aja. Kalau Sifon kan gimana ya? Agak suka memaksakan gitu loh. Mulai deh buka aib. Emangnya memaksakan gimana coba? Sifon tuh orangnya kan over positif ya. Kayak terlalu positif gitu loh. Jadi maksudku memaksakan tuh gini. Makan sambil nyetir itu kan bahaya ya. Buatku itu salah, makan ya makan, nyetir ya nyetir aja gitu loh. Kamu kan nggak bilangnya malah multitasking, ya kan? Nyindir. Baru juga tadi kejadiannya. Oke deh, kita langsung buka obrolan ya sis. Soal perceraian yang akhir-akhir ini banyak muncul di media-media. Ada komentar nggak soal fenomena itu? Aku pribadi sih miris ya. Ikut merasa prihatin juga. Tapi sejujurnya, aku juga ada rasa ingin tahu. Yang mudah-mudahan lewat konten ini, kita semua jadi sama-sama bisa belajar. Kamu ini emang logat ngomongnya kayak gitu sis? Atau mungkin kamu pernah atau sering keluar negeri gitu? Kalau keluar negeri sih kebetulan belum pernah ya. Kalau keluar planet sih sering. Kenapa emangnya logat ngomongku kayak bahasa alien ya? Mirip kayak suara modelan AI gitu. Tapi fine lah, toh juga sekarang hampir semua bisa pakai AI kan. Sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih reminder dulu buat teman-teman yang juga pengen ikutan komen. Nanti langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut ya sis. Menurut kamu nih, sebelum ke perceraian, kita runtut dari awalnya dulu ya. Buat kamu nih, menikah itu apa sih? Oke siap. Ini sih dalam pemahamanku ya. Nanti tolong dikoreksi kalau mungkin salah. Menikah itu adalah suatu bentuk komitmen laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama. Artinya, tanpa adanya komitmen untuk hidup bersama, maka pernikahan mungkin akan kehilangan esensinya. Nah, aku sependapat nih, komitmen. Karena di dalam buku Learn with the Devil yang udah aku rilis di media baca online kemarin, aku juga udah sampaikan kalau komitmen itu kan artinya suka dan duka dijalani ya. Mau bagaimanapun ceritanya lah, ya pokoknya dijalanin bersama. Kalau dipakai dalam konteks pernikahan, komitmen itu kan bisa berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Bahagiamu menjadi bahagiaku, terus kesedihanmu juga menjadi kesedihanku. Kan gitu ya? Satu hal lagi, Fon. Uangmu adalah uangku juga loh, ya kan? Iya ya, ambil deh. Apa sih yang gak buat kamu? Tapi realitanya kan tidak sesederhana itu ya sis.
Memang laki-laki dan perempuan itu punya banyak perbedaan, tapi di sisi lain juga laki-laki dan perempuan itu juga punya banyak kesamaan kan? Pertanyaannya, sekarang kita mau mencari perbedaan atau persamaan nih? Mau cari solusi yang menyatukan atau perbedaan yang memisahkan? Karena selevel kita aja nih, mana ada sih manusia yang sempurna? Kita kan pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Aku juga sependapat, Fon. Laki-laki dan perempuan memang punya banyak perbedaan, tapi juga punya banyak kesamaan. Dan aku tambahkan lagi ya, kalau mereka itu juga sama-sama saling membutuhkan. Artinya begini, kalau kita, maksudku sebagai pasangan, kan kita ngomongin pasutri kan, kita sepakati dulu nih, di titik hubungan suami istri ini. Maksudku kalau memang kita saling membutuhkan, idealnya kita mesti adil dong sama diri kita sendiri. Gak boleh egois gitu loh maksudnya. Dalam artian, kalau kita ingin pasangan kita bisa terima kekurangan kita juga harus bisa terima kekurangan pasangan kita juga kan? Pasangan kita itu pasti yang paling terbaik. Karena kalau enggak, kan gak mungkin juga jadi nikah ya. Pokoknya intinya, pasangan kita itu gak ada duanya pokoknya. Cakep kan? Cakep, pakai banget malah. Tapi mungkin sebagian dari kita sekarang ada yang sedang merasa, ya dulu sih waktu belum nikah dia tuh gak begini. Sekarang dia tuh berubah. Eits, Sekarang dia permisi, tuh... aku potong dulu ya. Perubahan. Yes, ini kehidupan bos. Tidak ada yang benar-benar sama, segala kemungkinan perubahan itu bisa saja terjadi. Dan siap tidak siap, mau tidak mau, kita harus terima dan harus kita jalani. Mungkin masalahnya tuh begini, dulu dia itu seorang suami yang bertanggung jawab, sekarang sejak ikutan main slot, jadi berantakan deh semua. Diajak perbaikan, malah kita sebagai istri dianggapnya sok tahu. Atau mungkin ceritanya begini, dulu dia itu suami alim, rajin ibadah, sekarang sejak punya hutang. Jadi kasar, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, mending kalau cuman omongan, ini udah main tangan ke aku sebagai istrinya loh. Atau yang sering nih Fon, dulu dia itu perhatian sama aku, sekarang sejak ketemu sama mantannya, perubahannya kerasa banget, HP-nya dikunci lah, sok sibuk inilah itulah. Wajar kan kalau si istri menduga suaminya sedang main hati, ya kan? Atau bisa jadi juga gini sis, gantian nih dari sisi laki-laki. Dari sisi suami nih gini, dulu dia itu cantik, manis, nyenengin lah pokoknya. Sekarang dia semaunya sendiri. Giliran keluar rumah aja, dandanannya udah kayak apa tahu. Giliran kita tegur, jawabannya ada aja. Perawatan itu mahal bos. Kalau si suami bisa kasih istri fasilitas buat perawatan, ya aku pikir istri juga bakal perawatan kok buat suaminya. Ini tumben nadamu kok emosi Fon. Ada cerita pribadi kah? Hus, nanti itu behind the scene aja, di belakang layar. Dan kamu tahu nggak, dari sekian narasi tadi, aku pribadi sih yakin ya, kalau di luar sana juga masih banyak masalah-masalah lainnya. Iya kan? Ya iyalah. Dunia kan luas, Fon. Pengamatan kita sangat terbatas. Bahkan gak usah jauh-jauh deh. Ke aku aja nih, yang sekarang ada di dekat kamu. Menurutmu apakah saat ini keadaanku sedang baik-baik saja? Emangnya kamu lagi ada masalah, sis? Ada atau tidak adanya masalah, bukan itu yang mau aku sampaikan. Tapi kamu kan sering bilang ke aku, kalau dalamnya samudra bisa diukur. Tapi hatinya orang siapa yang tahu? Karena bisa aja loh, Fon. Orang itu hanya berpura-pura bahagia. Padahal hati, pikiran, atau perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Iya sih. Ya, memang begitu, sis. Maka dalam hal ini, mungkin secara teori ya, kita bisa saja memberikan saran, motivasi, nasihat, dan lain sebagainya lah. Tapi sepertinya itu kan tidak bisa mewakili perasaan mereka yang benar-benar ada dalam kondisi masalah itu.
Bener gak sih? Yeay, harusnya yang bilang bener gak sih kan harusnya aku. Gimana Iya, sih? iya, gitu aja sewot. Aku cium lagi lo nanti. Tuh kan, kamu nih ya kebiasaan bikin baper tahu nggak? Artinya gini loh, Fon. Biar gak melebar kemana-mana ya. Aku tuh pengen bilang, mungkin apa yang aku sampaikan ini bisa jadi mewakili suara-suara para istri di luar sana. Kalau memang misalnya terjadi masalah dalam rumah tangga, terus kita sudah merasa berbuat baik lalu kemudian dijahatin. Kita mau bertahan atau melepaskan, itu kan hak kita. Iya kan? Iya dong, realistis lah. Iya sih, itu memang realistis. Tapi sebelum itu, coba deh kita pertimbangkan lagi. Kita pastiin lagi nih, secara sebagai orang yang statusnya sudah menikah, artinya kita kan sudah bisa dibilang cukup dewasa ya. Dewasa dalam berpikir dan bertindak. Udah bukan anak kecil lagi gitu loh. Apa nggak malu sama diri sendiri? Atau minimal malu lah sama umur gitu loh. Ibarat kata anak tongkrongan kan kayak gitu. Apalagi kalau masalah internal rumah tangga ini sampai keluar. Bisa jadi bahan gosip tetangga lah, diposting di story WA lah, update di medsos lah, dibuat konten TikTok lah. Iya, aku tahu mungkin untuk sesaat hal-hal yang kayak gitu tuh bisa ngasih kepuasan diri ya. Daripada disimpen, jadinya kan nanti malah makan hati. Berarti menurutmu sendiri boleh ya melampiaskan kekesalan dengan cara itu? Bebas kan? Bukannya membolehkan sis. Kamu nih kadang-kadang suka sekata-kata gitu ya. Ayolah, maksudku tuh gini loh. Kan tadi juga kita udah bahas kalau dalam perkara ini bagaimana cara kita berpikir dan bersikap itu bisa menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang. Lagi pula, bukankah setiap apa yang menjadi keputusan kita itu kan akan membawa dua potensi. Yang pertama adalah peluang dan yang kedua adalah resiko. Apapun itu, nggak hanya soal urusan rumah tangga, semuanya. Serius. Bahkan di titik kita diem aja alias tidak melakukan sesuatu gitu, peluang sama resikonya juga bakalan tetap ada loh. Sekarang ini kan kita lagi bicara soal problematika rumah tangga ya. Sesuai judul lah. Tentunya hasil akan bervariasi. Bukan menjadi sebuah metode absolut yang hasilnya bisa dipastikan sama ke semua orang. Sekarang kamu sendiri deh. Seandainya kamu dalam posisi harus memilih dua opsi itu, kamu pilih mana, Fon? Dua-duanya bukan pilihan yang menyenangkan. Kalau begitu ya nggak langsung milih lah. Kan kita perlu pertimbangan juga, ya kan? Semisal kalau bertahan adalah keputusan yang kita ambil, ikhlas nggak? Kuat nggak nih? Mampu nggak? Kalau sekiranya nggak yakin tapi ingin mencoba karena kita melihat peluang ya. Di garis bawah ini ada peluang agar keadaan bisa membaik seiring waktu, ya bismillah, jalan. Jangan sampai ada penyesalan di belakangnya. Karena menyesal bisa jadi resiko ya. Aku kan tadi udah bilang ada peluang, ada resiko. Menyesal ini bisa jadi resiko kalau ternyata keputusan yang kita ambil itu salah. Siap nggak menjalankan konsekuensinya apapun yang terjadi? Terus seandainya yang dipilih adalah opsi kedua, alias melepaskan atau meninggalkan gitu ya, dengan peluangnya, nah ini digaris bawain juga nih, ada peluang untuk bisa mendapatkan pasangan atau kehidupan yang lebih baik dari yang kita jalanin sekarang. Yakin nggak? Serius nggak? Pasti nggak nih? Kalau memang sudah bener-bener mateng, ya bismillah, pamitan kita. Sekali lagi, jangan sampai ada penyesalan di belakangnya. Karena sekali lagi, perasaan menyesal, seperti yang udah aku bilang tadi ya, ini bisa jadi resiko kalau ternyata keputusan yang kita ambil itu salah. Gitu loh sis. Terus gimana? Jadinya malah si malakama dong, maju kena, mundur kena. Bertahan gak nyaman, meninggalkan juga bukan jawaban. Ya itulah waktu. Tidak ada kata mundur pokoknya, maju terus. Apapun yang terjadi. Dan selama kita hidup, mau tidak mau, siap tidak siap, bisa nggak bisa, ya kita harus jalanin setiap realitanya.
the show must go on lah. Hidup harus terus berkelanjutan. Aku tahu dan aku juga paham kalau mencoba berpikir positif di tengah kecamuk yang sedemikian chaosnya itu memang gak gampang. Tapi ayolah, you are not alone gitu loh. Masih banyak loh mereka di luar sana yang mungkin aja kondisinya itu lebih parah dari apa yang kita jalanin sekarang. Bener gak sih? Jujur nih ya sis, aku sendiri kok merasa gak yakin ya ketika muncul sebuah konflik dalam rumah tangga lalu menjadikan perceraian itu sebagai perkara mudah yang bisa dijadikan sebagai solusi. Karena pada dasarnya semua orang itu baik loh. Mana ada sih orang yang kepengen jadi jahat, iya kan? Rasa-rasanya hampir tidak mungkin konflik itu terjadi tanpa ada sebab dan akibat. Semisal nih, enggak sih, ini kisah nyata kok, kisah nyata. Kejadiannya banyak terjadi waktu pandemi kemarin. Gini, awalnya kan kehidupan baik-baik aja ya. Terus muncul nih si COVID-19. Pandemi hampir melanda seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia kan. Banyak perubahan terjadi, hampir di semua faktor dan kondisi. Terutama soal ekonomi, soal keuangan, soal penghasilan, pekerjaan. Ya kalau kita bicara dalam konteks rumah tangga suami istri, kondisi keuangan atau kondisi finansial, ini kan jadi poin terpenting nomor 2 ya. Dari kondisi pandemi tadi, ada 2 bingkai besar dalam urusan rumah tangga. Sebentar, maaf permisi sebelumnya aku potong ya. Aku boleh nggak sih nebak kamu mau ngomong apa? Nggak apa-apa, tebak aja, santuy. Apa kamu mau bilang kalau di antara mereka itu ada yang gagal lalu berpisah? Terus ada juga yang berhasil menjaga keutuhan rumah tangganya. Bener gak? Kok kamu tahu sih? Dan uniknya, dari 2 hal tadi, ada satu kesamaan sebab yang menjadi pemicunya. Pasti kesadaran, ya kan? Ya iyalah. Menurutku, dalam perspektifku, poin pertama dan yang paling utama di urutan nomor 1 itu adalah kesadaran. Dan maaf ya, kalau mungkin pendapatku tidak sependapat dengan pendapat beberapa orang. Tapi buatku, kesadaran ini adalah hal mutlak yang tak tergantikan. Siapapun mereka, Pak Sutri maksudnya, mau yang baru nikah kek, mau yang udah lama nikah kek, ini berlaku kesadaran ini. Artinya dalam artian kalau kamu seorang suami, sadarlah dia itu istrimu loh. Terus kalau kamu adalah seorang istri, sadar gitu loh. Sadarlah kalau dia itu suamimu loh. Dalam artian yang lebih luas sis, kita nih ibarat kata pasangan suami istri. Dari sisi laki-laki atau suami, apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai suami? Dari sisi perempuan atau dari sisi istri juga kayak gitu. Apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai istri? Itu aja dulu deh. Karena jangan-jangan ini dugaan sih. Selama ini kita terlalu menuntut sesuatu di luar kita, tanpa kita sadari, kita lupa nih sama tupoksinya kita sendiri. Ya kan, kamu ngerti kan bahasa tupoksi? Tugas pokok fungsi maksudnya. Kan maaf banget. Jadi lucu gitu loh. Yang suami nuntut istrinya harus ABCD, sementara dia sendiri nggak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Begitu juga sebaliknya sis. Istri nuntut suami harus ABCD, tapi dia sendiri, dia juga nggak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri. Pokoknya fokus aja dulu deh di kesadaran itu sebelum ke hal-hal yang lain ya. Karena menurutku ini tuh fundamental banget loh. Bagaimana hasilnya nanti ya sebagai manusia kan kita hanya bisa berikhtiar dan berupaya. Hasilnya ya kita serahkan pada yang maha mengatur aja lah. Yang penting kan kita udah maksimal gitu loh. Untuk berusaha, untuk berupaya, untuk berikhtiar, untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin dirasa ini kayaknya perlu diperbaiki deh gitu. Gini Fon, sorry to say ya. Perkara ngomong sih gampang. Semua orang juga bisa kalau cuma ngomong.
Prakteknya gimana, Bos? Ya udah, kalau kamu seorang suami yang katakanlah kamu tidak bersalah, yuk, ngalah yuk. Mengalah itu bukan berarti kalah kok. Justru dengan itu, kita bisa menunjukkan sikap seorang laki-laki yang berjiwa besar. Punya sifat kesatria, bijaksana, penyayang, pemaaf. Lebih mengutamakan keharmonisan nih, lebih mengedepankan persatuan ketimbang perpecahan. Dan kalau kamu seorang istri yang katakanlah kamu juga tidak bersalah gitu ya, yuk ngalah juga yuk. Mengalah itu bukan berarti kamu lemah kok. Justru dengan itu kita bisa menunjukkan sikap seorang perempuan yang anggun, penuh cinta kasih, lembut, menenangkan, bikin nyaman. Pokoknya bikin suami kamu itu jadi klepek-klepek lah dengan pesona inner beauty-mu. Alah, udah sering kalau cuma kayak gitu. Yang ada, dia malah ngelunjak. Jadi makin gak tahu diri. Dibaikin bukannya introspeksi, malah tambah seenaknya. Kalau kayak gitu gimana, Fon? Ya udah, kalau kemarin-kemarin kamu melakukan itu buat dia, sekarang lakukan ini buat diri kamu sendiri aja. Bagaimana dia, serahkan aja sama yang punya dia. Siapa? Ya Tuhan lah, serahkan aja sama Tuhan. Kita kan cuma dititipin, cuma diamanahin aja. Kalau kita sudah ikut merasa menjaga, menyayangi, dan mencintai pasangan kita dengan tulus, ya udah, serahkan aja sama Tuhan. Bukankah Tuhan yang maha membolak-balikan hati manusia? Bukankah Tuhan juga yang maha tahu segalanya? Yakin gak kalau Tuhan itu maha adil? Dan dengan sifat itu, kalau kamu memang di posisi sebagai orang yang terzolimi, nanti juga ada balasannya kok. Tapi kan gini loh, Fon. Iya, udah ya. Aku yang salah. Maaf ya. Enggak, bentar dulu, aku tuh mau ngomong. Pokoknya aku yang salah. Aku minta maaf Ini ya. apaan sih? Janji deh. Aku Bentar dulu bakal dong. memperbaiki Aku ini. tuh mau ngomong. Kamu nih kenapa sih, Males Fon? ah. Kalau setiap kali diajak ke hal positif selalu tapi apa? Nggak ada tapi-tapian. Sorry to say ya, dalam hal ini terpaksa aku bilang kalau kamu sendiri yang toksik. Bisa jadi dari setiap pembelaan-pembelaan kamu sendiri yang sedang playing victim. Bisa jadi kamu sedang memainkan drama, seolah-olah kamu itu korban, padahal kamu sendiri biang kejahatannya. Emang apa untungnya sih rebutan bener salah? Kalau emang kamu merasa bener, bawa aja semua benernya, bungkus, bawa pulang sana. Loh, Emosi kenapa jadi gue aku jadinya. sih? Aku tadi itu cuma mau bilang, aku juga punya salah ke kamu. Udah negatif thinking ke kamu. Maafin aku juga ya. Aku nggak mau kita pisah. Nah, kalau gitu kan enak ya. Rebutan tuh rebutan salah, biar ketemu benernya. Jangan dibalik. Iya, aku juga paham kok. Sebenarnya kamu sedang menganalogikan sebuah dialog suami istri kan? Seolah-olah kalau pasangan lagi berantem tuh pasti menang-menangan. Yang laki-laki nggak mau ngaku salah, yang perempuan juga gas terus aja biar nggak kelihatan lemahnya. Ya nggak bakalan ketemu kalau yang dimunculin itu cuman ego masing-masing. Biasanya, kebanyakan emang gitu sih. Kalau pasangan lagi adu mulut, lagi cari-cari siapa benar dan siapa salah, hampir kebanyakan bakalan merasa kalau pendapat dialah yang paling benar. Padahal kebenaran itu kan perspektif ya. Artinya benar menurut kita, belum tentu benar dalam penilaian orang lain. Kayaknya, aku pernah lihat di konten kamu tuh ada yang membahas soal level kebenaran. Di episode berapa, Fon? Episode kedua sih seingatku. Di situ memang pembahasannya agak tinggi ya. Judulnya aja beragama itu belum tentu bertuhan. BTW kalau teman-teman yang lagi dengerin punya pendapat lain, silahkan ya ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling menambah ilmu, nambah wawasan, nambah pengetahuan dari keanekaragaman perspektif yang ada. Tapi rasanya kok masih penasaran ya sis ya? Masa sih, maaf ya, punten, maaf banget. Bukannya aku menyepelekan masalah sih, sekali lagi maaf banget. Permisi deh sebelumnya. Masa sih gara-gara mungkin sekarang kita lagi nganggur terus pisah?
Gara-gara lagi nggak punya duit, gugat cerai. Gara-gara utang, minta pisah. Gara-gara status WA, pisah. Gara-gara ini pisah, gara-gara itu pisah. Kayaknya gampang banget gitu loh. Terkecuali ya, kalau memang masalahnya itu serius pakai banget, yang udah fatal pakai banget, yang pokoknya parah deh, pakai banget kuadrat deh. Kalau itu sih perlu sesi khusus lah ya, private consultation nanti judulnya. Kamu masih ingat kan? Kalau di awal tadi aku sempat singgung kamu yang over positif. Ya seperti inilah salah satunya. Kayaknya kamu itu seperti sedang memaksakan sesuatu gitu loh. Gini ya, Fon. Aku juga bertanya-tanya sih. Dari tadi tuh aku coba buat menganalisa. Mulai dari cara kamu berbicara, bahasa tubuh kamu, dan intonasi suara kamu ketika kamu menyampaikan perspektif-perspektif yang ada dalam pemikiranmu. Gini ya pertanyaannya. Apakah kamu ini sedang berusaha mempertahankan hubungan yang mungkin sudah toksik, yang ibarat kata udah nggak bisa diperbaiki lagi, dan jalan terakhir yang satu-satunya bisa dipilih, ya udah, pisah aja. Toh juga kan dalam agama tidak dilarang untuk bercerai kan? Enggak lah sis, aku bukannya sedang berusaha mempertahankan hubungan yang mungkin sudah toksik ya. Kan sebelumnya tadi juga udah kita bahas, kalau bertahan atau melepaskan atau meninggalkan, itu kan hak kita masing-masing. Dan sekali lagi, maaf banget nih ya, maaf. Kalau cuma hal-hal yang dalam tanda kutip itu hal-hal yang receh, hal-hal yang sepele, ngapain sih kok sampai gampangnya memutuskan untuk bercerai? Jangan-jangan ya, ada penyebab lain sis, tapi itu nggak kelihatan. Kan bisa aja ya. Artinya hal-hal yang sepele tadi itu cuma digunakan untuk mencari-cari alasan lah intinya. Terus maksud kamu bikin konten ini apa, Fon? Ya, aku cuma berusaha membuat mereka yang mungkin saat ini sedang ada masalah dalam rumah tangganya itu jadi lebih tenang aja. Karena biasanya kan kalau kondisi kita lagi panas, lagi marah, lagi ruwet lah pokoknya, seringnya kita jadi kebawa emosi kan, kebawa ego, kebawa nafsu, kebawa amarah. Sehingga kita jadi ceroboh, sembrono, jadi kurang bisa menentukan dan mengambil sebuah keputusan itu dengan penuh kesadaran, dengan bijaksana. Kalau setelah menonton konten ini sis, kemudian ada pasangan yang tadinya mau bercerai, jadi bersatu kembali, itu sesuatu yang bagus kan? Memangnya kenapa, Fon? Sorry ya, kamu tahu kan kalau aku tuh orangnya realistis. Maksudku, kenapa juga kamu harus repot-repot ngurus rumah tangga orang gitu loh? Apakah rumah tangga mereka ada hubungannya sama kamu? Atau jangan-jangan kamu sedang act like a hero buat naikin pamor kamu sebagai seorang psikolog? Ih, ini orang tajem ya mulutnya ya. Untung aku kenal kamu lama loh sis. Oke lah, memang ada beberapa poin dari kata-kata kamu yang ada benernya. Ngapain juga aku repot-repot ngurus rumah tangga orang, ya kan? Kamu kan tahu sis, aku nih seorang Sagitarius loh. Sulit rasanya buat aku untuk nggak peduli sama kesusahan orang lain. Lagi pula kita nih, sebagai orang yang beragama Islam, ada yang namanya fastabikul khairat. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat ada masalah dalam rumah tangga, sampai di titik dimana kita kehilangan kesadaran sebagai pasangan suami istri, aku yakin dan sadar betul kalau ada setan yang namanya Dasim. Itu sedang berada hampir di garis finish untuk bisa menceraikan kita sebagai pasangan suami istri. Artinya, dalam logika berpikirku, semisal aku ada konflik dengan pasanganku ya, terus aku langsung emosi nih, mengedepankan ego, memperlihatkan sikap seolah-olah aku itu bisa, aku mampu, aku kuat gitu ya, untuk memutuskan dan mengakhiri rumah tanggaku. Misalnya aku menggugat gitu ya, aku kalah dong sama setan Dasim ini. Berhasil dong dia memisahkan aku dengan pasanganku. Naik pangkat dong dia. Jadi setan paling
the best of the bestnya setan dong si Dasim ini. Sedangkan rumah tanggaku, pasanganku, bagaimana nasibnya? Oke, aku nangkep maksud kamu. Ini berarti udah nyenggol sisi spiritual ya. Udah mulai muncul si Dasim ini soalnya. Tapi bentar, buat meyakinkan aja sih. Takutnya kalau aku salah. Aku kayaknya pernah belajar juga soal si Dasim ini. Itu nama setan yang tugasnya menceraikan pasangan suami istri kan, Fon? Yoi, Anda benar. Oleh karena itu, boleh dong. Oleh karena itu sis, boleh dong kalau aku menduga kalau masalah dalam rumah tangga itu sebenarnya kayaknya nih ulah si Dasim ini deh. Jadi sebenarnya siapa sih lawan kita? Pasangan kita atau si Dasim ini sis? Seumpama pertanyaan itu ditujukan buat aku gitu ya, which is di sini aku mewakili pasutri-pasutri yang sedang bermasalah deh. Kayaknya yang harus aku lawan itu si Dasim ini deh, bukan pasanganku gitu loh. Aku sih nggak tahu ya, adanya Dasim ini dalam hubungan suami istri itu diketahui sama pasangan-pasangan yang lain apa enggak. Tapi setidaknya dengan menonton konten ini, at least kita jadi notice gitu loh, jadi tahu gitu loh. Oh, ini nih, gitu loh sis, paham ya maksudku ya? Wah, ini kerjaan setan Dasim nih. Oke, lo jual, gue beli. Lo pengen mengasut gue supaya menceraikan pasangan gue. Jangan mimpi bisa berhasil deh lo. Lo kan musuh gue, dan gue gak akan bisa lo kalahin dalam hal ini. Sombong kan? Sombong, jelas lah. Sombong ke sesama manusia jangan. Kan kita bersaudara sis. Kalau ke setan, apalagi ke yang namanya Dasim ini, jelas gue lebih mulia ketimbang dia. Dan itu fakta ya. Sejarah menuliskan kalau saking Tuhan itu memberikan banyak kelebihan buat kita yang katanya adalah makhluk paling sempurna, si setan sampai pernah disuruh sujud loh. Ya udah gini aja deh, Fon. Aku coba bikin conclusionnya ya. Coba deh, balik lagi ke komitmen awal, ingat-ingat lagi. Menikah itu untuk apa sih? Memutuskan untuk hidup bersama itu tujuannya mau ngapain sih? Kalaupun belum tercapai, bukan berarti pernikahannya yang harus dikorbankan kan? Udahlah, nggak usah cari siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau mau cari benar, semuanya benar deh, nggak ada yang salah. Suami merasa benar, istri juga merasa benar. Ya, semuanya jadi benar kan? Nggak ada yang salah kan? Udah sana masuk kamar, tidur bareng lagi, yang mesra. Nanti habis berhubungan, udah sama-sama keluar, ngobrol deh tuh berdua. Yang romantis, bikin konsep dari awal lagi. Gimana Fon menurutmu, ide yang bagus kan? Ya bagus sih. Cuma maksudnya udah sama-sama keluar tadi itu apa ya? Kenapa Fon? Kok pertanyaannya gitu? Kamu mau aku keluarin? Ah, Siska ngaco. Loh, kenapa emangnya Fon? Itu kebutuhan lo. Apaan Aku juga butuh kebutuhan? Ngaco dikeluarin lu ah. nih. Maksudnya pulangin lah, kan tadi aku dijemput. Sana pulang aja sendiri. naik Baliknya Grab kan jangan bisa. ke rumah Manja ya. banget sih. Mampir dulu yuk ke itu, short time aja. Nggak mau. Ayolah Keluarin Fon. sana pakai stick biliar. Fon, Gue mau makan. ayolah, aku lapar. kangen lo Fon makan di sana.